Tujuan dalam penulisan pendahuluan adalah menyampaikan gambaran secara detail dari penelitian yang Anda lakukan. Berbeda dengan penulisan abstrak, penulisan pendahuluan harus detail, mulai dari masalah secara umum sampai hasil penelitian yang diharapkan. Meskipun demikian, menulis pendahuluan tidak boleh terlalu panjang, terlalu banyak paragraf, atau bertele-tele. Jika memungkinkan, cukup tuliskan 5 paragraf saja, tapi sudah mencakup semua hal secara detail. Oleh karena itu, perhatikan 5 hal penting yang wajib dijelaskan pada pendahuluan berikut ini. Paragraf 1, jelaskan masalah secara umum. Pendahuluan biasanya lebih ditekankan pada pembahasan urgensi masalah yang akan diselesaikan. Biasanya, urgensi masalah akan disampaikan pada paragraf pertama. Pada paragraf ini, jelaskan secara umum pengertian dari masalah Anda. Selain itu, perjelas lagi dengan menjelaskan mengapa masalah tersebut sangat penting untuk diselesaikan. Jangan lupa menambahkan sumber atau sitasi yang membuktikan bahwa masalah tersebut adalah fakta dan benar-benar terjadi. Paragraf yang kedua, penjelasan masalah secara khusus. Setelah menjelaskan gambaran secara umum pada paragraf pertama, pada paragraf kedua jelaskan masalah yang akan diselesaikan secara khusus. Khusus di sini dalam artian pembahasan masalahnya sudah menjurus pada objek yang mengalami masalah. Jelaskan objek apa yang akan diteliti, mulai dari pengertian, detail masalah pada objek tersebut, dan alasan mengapa Anda ingin menyelesaikan masalah pada objek tersebut. Notabene, jika pada masalah secara khusus terdapat fakta, maka lebih baik jika mencantumkan sumber atau sitasi yang membuktikan bahwa masalah tersebut benar-benar terjadi. Paragraf 3, penjelasan solusi yang sudah ada atau current solution. Selanjutnya, yang wajib ditulis pada pendahuluan adalah solusi yang sudah ada, atau current solution. Mengamati solusi yang sudah ada dapat Anda lakukan dengan membaca penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang Anda lakukan. Tulis beberapa solusi yang sudah Anda dapatkan, dan jangan lupa sisipkan sitasi pada akhir kalimat atau akhir paragraf. Biasanya, penelitian terdahulu yang dibahas pada pendahuluan adalah penelitian yang berkaitan dengan metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalah Anda. Isi dari penelitian terdahulu yang harus Anda tuliskan adalah kelebihan atau kekurangan dari penelitian tersebut. Paragraf keempat adalah kekurangan atau kelebihan dari solusi yang sudah ada. Paragraf ini adalah kelanjutan dari paragraf ketiga. Jika Anda sudah mempunyai gambaran mengenai metode yang digunakan dari hasil penelitian terdahulu, Anda bisa mengambil salah satu sisi untuk dibahas di paragraf keempat, yaitu kelebihan atau kekurangannya. Jika Anda akan membahas kekurangan dari penelitian terdahulu, maka yang dibahas pada paragraf ini adalah gap atau celah yang kita temukan pada penelitian terdahulu. Dan celah tersebut akan kita selesaikan atau kita perbaiki pada penelitian saat ini. Celah pada penelitian terdahulu dapat berupa kekurangan dalam pemilihan metode, kekurangan dalam pemodelan solusi, kekurangan dalam hal data, atau kekurangan dalam akurasi hasil penelitian. Jika Anda membahas kelebihan dari penelitian terdahulu, maka paragraf ini menjelaskan apa keunggulan dari penelitian tersebut. Keunggulan tersebut bisa kita jadikan acuan untuk diimplementasikan pada penelitian Anda saat ini. Kelebihan yang bisa Anda ambil misalnya pemodelan metode atau pemodelan data yang memberikan hasil penelitian yang baik. Hasil penelitian yang baik khususnya di bidang ilmu komputer mempunyai beberapa bukti yang bisa dihitung dengan akurasi atau statistical verification lainnya. Sebagai catatan, terkadang dibutuhkan satu subbab tersendiri untuk membahas penelitian terdahulu jika ada banyak hal yang akan dibahas. Selain itu, jika penelitian terdahulu yang ingin Anda bahas lebih dari 3 paper, lebih baik menambahkan subbab tersendiri.
Dan yang terakhir adalah paragraf kelima, yaitu solusi yang diajukan. Setelah Anda menjelaskan kelebihan atau kekurangan dari penelitian terdahulu, maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan bagaimana solusi yang Anda ajukan. Jika Anda membahas kekurangan dari metode yang dipakai pada penelitian terdahulu, maka pada penelitian Anda saat ini, sebutkan metode baru yang Anda usulkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika Anda membahas kelebihan dari penelitian terdahulu, maka pada penelitian Anda saat ini, Anda bisa memakai metode yang sama untuk menyelesaikan masalah pada objek penelitian Anda. Selain itu, tambahkan penjelasan pemodelan metode yang Anda usulkan secara singkat, serta data yang Anda gunakan secara singkat. Sebagai catatan, ada penelitian yang menggabungkan penjelasan masalah umum dan masalah khusus dalam satu paragraf. Hal tersebut tentu saja tidak masalah selama penyampaian dalam satu paragraf tersebut sudah bisa memenuhi semua hal yang ingin disampaikan. Indowiz.com memberikan penawaran jasa pendampingan publikasi artikel ilmiah untuk publish di jurnal nasional maupun internasional. Jika Anda menginginkan informasi lebih lengkap mengenai jenis jasa apa saja yang kami tawarkan, silakan tinggalkan komen pada video ini atau kunjungi website kami di Indowiz.com. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terupdate. Terima kasih.